Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walihada qala ba'duhum, atas dasar itulah maka sebagian mereka mengatakan wa kullul bala bil wilayati kai la tadda'i, ya, semua cobaan terhadap kewalian atau keperwalian adalah dengan supaya jangan sampai ada orang yang mengaku-ngaku jadi wali, diuji. Bahwa min jumlati alamatil wali, dari antara sekian banyaknya tanda-tanda perwalian itu adalah sabruhu ala adiyatil khalqi, kesabaran diri menanggung penghinaan, cacian dari sesama makhluk, dihina, dicaci maki, dijelek-jelekin, difitnah segala macam. Sampai di mana kesabarannya? Kalau masih marah, masih nafsu, masih membalas, ente bukan wali. Boleh paham? Itu salah satu di antara cirinya bahwa waliullah tidak mudah terpancing untuk marah ketika dihina-hina oleh siapapun. Itu satu. Malah bisa jadi dianggapnya sebagai jamu. Orang perlu jamu enggak? Biar apa? Sehat. Jadi ketika dihina, dicaci, dinistakan orang lain, diejek, itu anggap aja jamu lah. Ya. Itu penting. Itu. Ala adiyatil khalqi wa tajawuzi anhum, dan mengabaikan apapun yang mereka lakukan, ya, mempersulit, menghalang-halangi. Jadi mereka seperti air mengalir aja lah, selalu mencari daratan yang lebih tinggi, yang lebih rendah. Ketika mentok di batu besar, air akan memutar mencari jalan keluar kok, akan menghindar. Iya, segitu. Jadi mengabaikan, mengelak, ya, tidak mau berdebat, tidak mau bermusuhan. Al-awliya yata'allamuna amma yarawna minal khalqi. Waliullah itu, para itu selalu mengambil pelajaran-pelajaran dari apa saja yang mereka lihat dari makhluk ini. Jadi sebagai pelajaran, bukan menghakimi, bukan memutuskan. Ada seorang istri yang sama suami ngelawan aja, dia akan berkomentar, oh ternyata ada juga ya seorang istri yang sama suami ngelawan, merepet ya hari-hari. Padahal minta duit sama suami. Padahal ada sesuatu minta perlindungan sama suami, tapi marah-marah aja, apa ya? Jadi pelajaran. Ternyata uang jajannya kurang. Iya, standarnya itu minimal sehari itu 50.000 buat makan tuh. Dia hanya 20.000, ya pantas marah-marah dulu. Gitu. Ditambah lagi banyak hal-hal yang lain semacam itu. Ada orang bertengkar, ya tidak akan memihak kepada siapapun. Semuanya menjadi pelajaran. Kenapa orang itu bertengkar? Oh ternyata karena kesalahpahaman, lainnya misunderstanding. Ya kenapa terjadi? Oh karena tidak dikomunikasikan. Bagaimana cara berkomunikasi yang produktif? Jadi semuanya itu apapun yang dilihat menjadi mata pelajaran. Jadi para wali itu setiap hari semakin pintar, bukan semakin goblok. Mana ada wali goblok? Ada nggak wali goblok? Wali lo ya pintar dong, masa wali goblok? Nah, itu kira-kira seperti itu. Jadi apa yang mereka lihat itu menjadi pelajaran. Ya, wayatarasu amma yasma'un, dan apapun yang mereka dengar, ya selalu direkam aja sebagai rekaman, sebagai data informasi masuk direkam aja semua itu. No comment.
qad uhibu lahum a'radahum. Jadi bahkan para wali itu selalu memberikan kesempatan kepada mereka hanya untuk membantu mereka saja, ya, artinya menghindar saja, tidak mau bertentangan dengan siapapun, tidak akan menyalahkan siapapun, semacam itu. Jadi ya percaya silakan, enggak ya udah kok, nggak maksa. Nah, dan itulah makanya sekalipun Anda sudah tahu kelihatannya, Anda menduga ini kayaknya orang ini wali nih, kayak salah satu cirinya kalau wali itu kalau meludah tidak pernah ke kanan tapi ke kiri. Begitu dia sadar sedang ada yang memperhatikan, dia meludahnya ke kanan supaya Anda kesimpulan bukan wali itu mah. Jadi sengaja dia menyembunyikan dirinya. Seorang wali tidak mungkin akan menggodain cewek dong. Dengan sengaja, begitu Anda sedang memperhatikan dan dia sadar, dia berpura-pura menggodain cewek. Gitu. Wah, wali dalban, udah selesai. Ya. Dan memang di samping mereka sendiri menyembunyikan, Tuhan pun juga merahasiakan status seseorang yang sudah menjadi waliullah itu. Kenapa demikian? Untuk mengurangi dosa. Jangan sampai kamu dosanya kebanyakan. Kenapa sih? Kalau Anda tahu bahwa dia adalah waliullah, kemudian ketika Anda disuruh, Anda tidak mau, dosa. Karena perintah Allah adalah sama dengan perintah Tuhan juga. Paham nggak? Anda tahu dia wali, terus ngelawan, dosa nggak? Dosa. Tapi karena tidak tahu, ya nggak dosa. Jadi terima kasih Allah atas kerahasiaan. Wilayatullah itu dirahasiakan adalah untuk kebaikan kita sendiri. Lain dengan Nabi dan Rasul, itu diproklamirkan, saya Rasul, karena dia adalah utusan yang menyampaikan. Nah kalau wali kan tidak, wilayah kan kekasih Tuhan. Mana ada percintaan itu terbuka untuk umum dong. Semua percintaan pasti bersifat rahasia.